sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik selalu sehat dan sukacita. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini akan dilayani oleh kakak sekolah minggu dari Jemaat Dianapura. Nah, kita akan mulai ibadah pagi ini. Kakak ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sehingga kami bisa bangun pagi menerima hari-Mu yang baru. Saat ini kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu ini, biarlah Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan pujian selanjutnya, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, salam sejahtera anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali bertemu lagi dalam suasana yang penuh dengan sukacita dalam ibadah sekolah minggu ya. Pak Pendeta di sini hadir untuk bersama-sama beribadah bersama anak-anak sekolah minggu dengan membawakan cerita ataupun firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, Pak Pendeta namanya Pendeta Victor Hamel. Pak Pendeta adalah pendeta di Jemaat GKPB Dianapura ya, bersama dengan anak-anak sekolah minggu di Jemaat Dianapura di Seminyak Kute ya, menyapa semua anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Protestan di Bali dimanapun hari ini berada, di seluruh kabupaten, kota, desa, semuanya dalam suasana sukacita. Karena kita adalah pemberita firman Tuhan. Nanti anak-anak akan belajar menjadi pemberita firman Tuhan. Senang sekali bahwa hari ini Pak Pendeta diberi kesempatan untuk melayani. Dan Pak Pendeta punya satu rubrik, ataupun bukan rubrik ya, satu kegiatan cerita anak. Ya, anak-anak juga boleh buka nanti, minta papa mamanya buka di YouTube channel GKPB Dianapura untuk mendengarkan cerita malam Pak Pendeta. Setiap hari Kamis malam ditayangkan. Tapi kita punya recordingnya, jadi anak-anak juga boleh lihat yang sebelum-sebelumnya juga ya. Tapi hari ini anak-anak, mari kita berdoa, kita sebelum membaca firman Tuhan, dan kita nanti akan mendengarkan cerita dari Pak Pendeta ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati anak-anak, Engkau memberkati anak-anak yang luar biasa, yang hari ini mau duduk tenang dan mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan nanti mau menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, anak-anak Gereja Kristen Protestan di Bali. Terpuji nama Tuhan. Amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan hari ini Pak Pendeta beri judul, ayo menjadi pemberita firman Tuhan. Apa sekali lagi coba? Iya, ayo menjadi pemberita firman Tuhan. Pak Pendeta akan membacakan dari
satu ayat Alkitab, diambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-18. 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 sudah ada di dalam screen-nya anak-anak. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, nah firman Tuhan hari ini mau mengajak kita mengenal Timotius. Siapa dia dan kenapa Rasul Paulus menuliskan ini kepada Timotius, bahwa kamu dikatakan sesuai dengan nubuatan, kamu memberitakan kabar baik, memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, dia diminta untuk menjadi pemberita firman Tuhan, pemberita kabar baik. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, siapa sih Pak Pendeta Timotius? Siapa yang punya nama Timotius di sini? Ayo, siapa yang punya nama Timotius angkat tangan? Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Timothy. Timothy, ya. Nah, Pak Pendeta di Jemaat Dianapura ada anak yang bernama Timotius. Hai Timothy, ya. Namanya Timothy, ya. Timotius dalam bahasa Indonesia. Ya. Pak Pendeta hari ini mau mengajak kita bercerita mengenai atau memperkenalkan siapa Timotius. Nah, Timotius itu dalam bahasa Inggrisnya Timothy, satu buku yang Pak Pendeta, buku cerita yang Pak Pendeta ambil, satu judulnya buku ini berjudul Timothy Loves God, ya. Dari karya by Jill Camp dan ilustrasi gambar-gambarnya oleh Richard Gunther. Nah, buku ini bagus sekali memperkenalkan siapa Timotius. Siapa sih Pak Pendeta Timotius? Anak-anak baru dengar ya? Siapa yang baru dengar tokoh Timotius? Angkat tangan. Ternyata semuanya sudah dengar ya siapa dia Timotius. Tapi hari ini kita belajar lagi tentang siapa Timotius, apa tugasnya dan apa perannya di dalam pelayanan selama ini. Kita bisa belajar dari Timotius. Nah, anak-anak, Timotius adalah anak muda. Dia anak yang baru beranjak dewasa, yang kemudian dia bersemangat sekali untuk untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, siapa yang mengajar dia? Siapa yang memberikan dia pengetahuan dan dorongan dan juga kasih sayang untuk memberitakan firman Tuhan? Pertama adalah seorang nenek. Itu adalah neneknya yang bernama Louis, ya, nininya yang bernama Louis. Jadi Nini Louis ini sayang sekali sama Timothy dan dia mengajarkan hal-hal yang baik kepada Timotius, ya. Untuk apa? Yang pertama adalah bagaimana Timotius mencintai Tuhan di dalam kehidupannya dan dia bertumbuh di dalam iman dan takut akan Tuhan. Siapa di sini yang punya nini? Masih punya nini? Ya, kalau kalian masih punya nini, sayang sama nini, ya. Minta nini mengajarkan cerita-cerita firman Tuhan. Nini ajarin cerita atau cerita-cerita di Bali, cerita-cerita di Bali menggunakan bahasa Bali. Dengarkan nini bercerita, ya. Nah, Timotius juga begitu. Dia mempunyai seorang nenek yang bernama Louis yang sayang sekali sama dia dan mengajarkan tentang arti cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi juga siapa lagi yang mengasihi dia dan mengajar dia secara khusus, ya, mengajar Timotius secara khusus. Ternyata dia punya meme, dia punya mama, dia punya ibu yang sangat sayang sekali, namanya Eunike. Ya, siapa yang punya nama Eunike? Ya, di jemaatnya Pak Pendeta juga ada yang bernama Eunike, dan di jemaat-jemaat yang lain pasti punya. Ada yang bernama Eunike juga, ya. Nah, ibu Eunike, mama atau meme dari Timotius sayang sekali juga kepada Timotius dan mengajarkan kepada Timotius tentang bagaimana cinta kasih Tuhan. Setiap hari dia ajarkan, ya, sehingga Timotius juga berkuat imannya. Dia bertumbuh menjadi orang yang memiliki kepribadian yang baik, ya. Jadi siapa neneknya? Nininya siapa? Nini Louis. Dan memenya siapa? Ya, ibu atau meme Eunike. Mereka berdua mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius. Nah,
mamanya mengajarkan dia bagaimana membaca firman Tuhan. Ya, setiap malam atau bangun pagi mereka baca Alkitab sama-sama, mereka merenungkan firman Tuhan dan kemudian berdoa bersama-sama. Anak-anak kalau di rumah berdoa nggak bersama mamanya atau sama papanya? Bangun pagi ya berdoa. Tapi ada nggak waktu khusus, mama ajarin aku tentang firman Tuhan. Ayo kita baca firman Tuhan. Setiap pagi kita membaca puji dan janji juga, ya kan? Nah, duduk sama mama sama papa dengarkan firman Tuhan. Nah, mama akan mengajar atau papa juga akan mengajar. Begitu setiap hari diajarkan. Wah, Timotius juga senang sekali. Dia semangat, ya, dia mau belajar dan mamanya selalu tekankan, kalau kamu belajar tentang firman Tuhan, kamu juga harus menjadi pemberita firman Tuhan. Nah, dia akhirnya karena diajar sama neneknya Louis dan diajar sama ibunya Eunike, maka Timotius menjadi orang yang sangat-sangat pintar, sangat paham tentang firman Tuhan. Bahkan dia bertumbuh menjadi anak yang baik, melihat bagaimana janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau anak-anak rajin membaca firman Tuhan, itu akan menambah juga pengetahuan, akan menambah pemahaman tentang siapa Tuhan di dalam hidupmu, tetapi juga pengetahuan banyak sekali. Lihat gambarnya, wah dia langsung kayak gitu ya, yang kuningnya cerah. Kenapa? Karena firman ada di dalam hidupnya. Wah, semuanya tersenyum, semuanya sukacita. Jadi kalau anak-anak yang membaca firman Tuhan, pasti anak-anak akan menjadi anak-anak yang sukacita, yang penuh gembira, ya. Nggak murung-murung, kalau disuruh mamanya nggak mau, disuruh papanya minta tolong, nggak mau dan sebagainya. Tidak, tapi kalau anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, wah pasti dia penuh dengan sukacita, membantu orang tua, menolong papa, sayang sama adik, sayang sama keluarga, sayang sama semua orang, ya. Nah, akhirnya dia ketemu dengan dia punya mentor, istilahnya itu kayak apa ya, mentor itu orang yang mengajar dia yang bernama Paulus, ya. Paulus mengajarkan dia banyak sekali, sama seperti mamanya, seperti neneknya. Paulus menolong dia untuk bertumbuh di dalam iman dan kuat di dalam iman. Jadi anak-anak, mama sudah mengajar, papa sudah mengajar, Nini sudah mengajar, mungkin Peka juga sudah mengajar. Tapi jangan lupa rajin-rajin ke sekolah minggu, rajin-rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin-rajin dengar guru sekolah minggunya untuk memberitakan firman Tuhan. Apalagi pendetanya, ya, majelisnya, dengarkan firman Tuhan. Paulus mengajar Timotius dengan baik. Sehingga dia paham, dia mengerti akan firman Tuhan itu. Akhirnya dia memberitakan, karena dia sudah paham, dia memberitakan kepada semua orang tentang firman Tuhan, kabar baik. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan memberikan kita pengetahuan, firman Tuhan memberikan kita iman yang teguh kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk memberitakannya kepada orang banyak, kepada siapapun. Pak Pendeta, kami masih kecil. Masa bisa sih kami memberitakan firman Tuhan, pergi ke sana, pergi kemari, pergi ke sana? Anak-anak, Pak Pendeta mau mengatakan bahwa menjadi pemberita firman Tuhan tidak harus tunggu sampai besar, tidak harus sekolah teologi dulu, tidak harus nanti tamat SMA pergi ke sekolah teologi, tidak. Tapi menjadi pemberita firman Tuhan pada saat kalian masih kecil, kalian pun bisa menjadi pemberita firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan kamu mencuri. Gak boleh mencuri. Bilang kepada teman-temannya yang mau mencuri, nanti kalau Anda mau mencuri jambu, mau mencuri, siapa yang lewat-lewat terus ambil jambunya orang misalnya, gak boleh. Bilang, teman, tidak boleh mencuri, karena kalau mencuri itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalian sudah memberitakan kabar baik. Apalagi dalam firman Tuhan dikatakan banyak sekali nasihat-nasihat. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu, ya. Hormat sama papa mama. Jadi kalau nanti papa mama sampaikan sesuatu, kemudian semuanya main HP. Mana nih HP-nya Pak Pendeta, ya? Lupa. Nggak mau yang lain. Pokoknya cuma HP aja.
Itu juga tidak baik. Sepanjang hari cuma main HP, ya. Anak-anak selalu bilang bahwa kan sekarang semuanya pakai HP, ya. Karena sekolah pakai HP, semuanya pakai teknologi. Ya, tetapi tidak berarti bahwa seluruh hari-hari kita hanya dengan HP. Ada waktu untuk bermain dengan papa, dengan mama, dengan adik, dengan kakak. Jadi hormati orang tuamu. Apalagi banyak sekali dikatakan jadilah sahabat yang baik, ya, kepada teman-temannya. Firman Tuhan di Amsal 17 ayat 17 begitu mengatakan bahwa kamu menjadi sahabat baik di dalam kesenangan, baik dalam sukacita, tapi juga dalam kesulitan. Nah, mungkin anak-anak punya sahabat. Oh, Pak Pendeta, tapi di era kayak begini nggak ada sahabat. Saya nggak kenal sama teman sama yang lainnya. Ya, tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita juga harus baik kepada sahabat-sahabat kita. Tunjukkan sikap yang baik kepada sahabat. Nah, semuanya nanti COVID sudah selesai, anak-anak bisa sekolah, ketemu sama teman-teman, dan nanti bisa memiliki sahabat yang baru lagi. Nah, anak-anak jangan lupa membaca firman Tuhan dan juga memberitakannya bagi sesama. Caranya tidak harus besar-besar, tidak harus jadi diri kita sendiri. Anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih kelas kecil bisa melakukan itu. Merawat tanaman, itu juga menjadi berita firman Tuhan bahwa kita menyayangi lingkungan. Orang tua nanti ajak anak-anaknya untuk merawat tanaman dengan baik, merawat lingkungannya dengan baik. Itu semua adalah bagaimana anak-anak menyaksikan firman Tuhan. Anak-anak yang sudah gede, tadi sudah bisa mengerti akan firman Tuhan, lakukan firman itu, ya. Meskipun hari ini kita masih dalam suasana COVID, tapi kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan ini tetap dapat disampaikan dalam keadaan apapun. Bahkan yang sudah sedikit lebih dewasa, sudah mungkin kelas besar, ya, kalian bisa gunakan alat-alat teknologi. Jadi melalui YouTuber kalian bisa menyampaikan tetapi kabar-kabar yang baik tentang firman Tuhan, ya. Cara membuat kue ini, cara membuat ini. Nah, itu semua adalah kabar baik yang kalian beritakan kepada teman-teman. Sampaikan di situ bahwa membuat kue pun perlu ketekunan misalnya, ya, karena firman Tuhan katakan bertekunlah, ya, dan banyak hal yang kalian bisa kerjakan, kalian lakukan. Belajar dari Timotius, belajar membaca firman Tuhan, belajar mendengarkan firman Tuhan, diajar oleh papa mama, diajar oleh nenek, nini, peka, mendengarkan, taat, dan pergi menyampaikan berita firman Tuhan. Karena Timotius mencintai, mengasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak adalah menjadi anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus, karena kalian mau memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus akan selalu menjaga anak-anak di dalam semua aktivitas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Pak Pendeta dan doa dari Pak Pendeta, berkat dari Pak Pendeta semua untuk kalian. Kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati anak-anak, dan kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kalian semua. Terus menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, pemberita-pemberita cilik yang boleh menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun dalam cara-cara yang Tuhan berkati sesuai dengan keadaan anak-anak. Berkat itu terjadi terus bagi kalian hari ini, kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan anak-anak. Adik-adik, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik.
akan membawakan doa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu dengan keadaan baik. Pada hari ini kami mau berdoa buat anak-anak yang sekolah. Kiranya Engkau memberikan mereka semangat agar mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Dan juga kiranya Tuhan memberikan kesabaran buat orang tua mereka yang membimbing mereka belajar dari rumah. Dan kami juga ingin berdoa buat orang yang sakit. Berkatilah mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan dan juga kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran untuk keluarga mereka, dan juga kiranya Tuhan memberkati para dokternya Tuhan, para dokter, tenaga medis. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan juga kesabaran dalam merawat orang-orang yang sakit. Dan kami juga ingin berdoa buat bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia, dan juga pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi. Kiranya Engkau memberikan hikmat buat Pak Presiden Jokowi agar bisa menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik. Dan juga kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di Pulau Bali. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-jemaatnya. Kiranya Engkau memberikan mereka semangat untuk mengikuti ibadah online ini. Dan juga berkatilah para pendeta dan majelis. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat agar mereka bisa melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kini saatnya kita menutup ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian TAAT, Taat. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, ingat pesan Pak Pendeta tadi, tetap belajar, tetap mendengarkan firman Tuhan. Ajak peka, ajak nini, ajak papa, ajak mama, siapapun untuk membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya. Dan jangan lupa juga memberitakannya bagi kehidupan kalian sebagai anak-anak. Kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga, kepada siapapun. Jadilah anak yang baik seturut dengan firman Tuhan. Seperti Timotius yang menjadi anak yang baik, dengar-dengaran tentang firman Tuhan dan memberitakannya juga kepada orang lain. Nah, Pak Pendeta akan berdoa supaya anak-anak tetap sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Inilah berkat daripada Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian dimanapun berada. Itu terjadi berkatnya hari ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.